warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini kami akan melakukan simulasi pre-conference. Saya sendiri Delian Febri Utami sebagai Katim 1. Saya Ika Larasati sebagai perawat pelaksana dari tim 1. Saya Kalina Kusmandiri sebagai perawat pelaksana dari tim 1. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ika, selamat pagi Bu Karin. Seperti biasa, kita kumpul pada kegiatan pre-conference. Sebelum kita mengawali kegiatan pagi ini, sebaiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pre-conference, tujuannya untuk mengetahui rencana keperawatan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan perawat. Di sini ada 3 pasien dari bed A1 sampai A3 dengan ketergantungan tersial. Saya sendiri mengelola Nyonya Ida, bed A1 dengan diagnosa hipertensi, dokternya Dr. Rita. Untuk Nyonya Siti, bed A2 dengan diagnosa lupus DM, dokternya Dr. Nita. Saya serahkan kepada Bu Ika ya. Kemudian untuk Nyonya Salsa, bed A3 dengan diagnosa SOP appendektomi, hari ketiga dokternya Dr. Silvi. Saya serahkan kepada Bu Karin. Langsung saja ya, yang pertama dari Bu Ika, silakan sampaikan rencana perawatannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Febri. Di sini pasien saya adalah Nyonya Siti, umur 58 tahun dengan nomor RF 020340 dengan tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis DM, dan di sini muncul diagnosa keperawatan yaitu kerusakan integritas jaringan kulit berhubungan dengan lupus DM. Nah, intervensi yang akan saya lakukan yang pertama itu mengobservasi luka dan melakukan perawatan luka steril. Kemudian melanjutkan untuk tetap menjaga kebersihan luka, kemudian mengkolaborasi dengan dokter yaitu cefotaxime 500 mg 2 kali sehari melalui intravena. Nah, kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Intervensinya yaitu cek GDS per hari, kemudian anjurkan diet DM, kemudian memberikan nevorapid 10 menit per 8 jam melalui injeksi suntikan. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali ya rencana asuhan perawatannya. Untuk tambahan dari saya, nanti lukanya bisa dilihat ya bagaimana, apakah udah kering atau belum. Kemudian misalnya masih ada nekrosis bisa dibersihkan begitu ya Bu Ika. Baik, selanjutnya kepada Bu Karin bisa disampaikan Bu. Baik, Ibu, saya mengelola Nyonya Salsa umur 31 tahun dengan nomor RF 00332 dengan diagnosa medis post-op appendektomi hari kedua. Di sini muncul diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan post-op appendektomi, dan rencana intervensi yang akan saya lakukan yaitu observasi nyeri pasien. Setelah itu dilakukan pemberian posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian injeksi ketorolac 30 mg per 8 jam melalui IV. Dan untuk diagnosa yang kedua itu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka post-op. Intervensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama observasi luka, melakukan perawatan luka steril, dan menganjurkan untuk tetap menjaga kebersihan luka. Dilakukan kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian cefotaxime 500 mg per 12 jam melalui IV. Seperti itu. Baik Ibu, rencananya sudah bagus. Tadi diagnosa pertama nyeri ya. Ya. Untuk tambahannya bisa dilihat dan diobservasi nanti untuk PQRS-nya, dan kemudian TTV-nya juga dipantau ya Bu ya. Kemudian diajarkan juga untuk pasien dan keluarganya terkait teknik relaksasi dalam gitu ya. Dan kemudian lukanya juga sama, apakah udah kering atau belum begitu ya Bu Karin ya. Iya. Baik, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Baik, kalau begitu kita tutup kegiatan pre-conference hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melakukan post conference sebelum nanti diobrolkan ke shift berikutnya. Untuk pasien keluhan sudah dibagi ya Bu? Iya. Ya. Dengan
dengan pasien Nyonya A dengan Bu Dewi Iya. dan pasien Nyonya K dengan Venda. Iya. Baiklah, saya persilakan untuk menyampaikan hasil masing-masing. Terima kasih atas waktunya, Bu. Pasien saya Nyonya A, umur 58 tahun dengan diabetes mellitus. Perawatan hari kedua. Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang muncul adalah terutama diagnosa kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan ulkus. Untuk tindakan keperawatan, pasien mengatakan nyeri pada area luka, nampak perban balutan pada kaki kanan, masalah belum teratasi, dan rencana tindak selanjutnya yaitu observasi keadaan luka, lakukan dan di balutan. Anjurkan pasien menjaga kebersihan luka, kolaborasi dengan dokter untuk diagnosa kedua. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan ketidakpatuhan dalam pengobatan. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan adalah pasien mengatakan tidak nafsu makan, GDS 327 mmHg, masalah belum teratasi, rencana tidak lanjut yaitu observasi kadar glukosa, cek GDS per 8 jam, motivasi pasien untuk selalu makan, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi Novorapid 10 unit per 8 jam melalui injeksi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk kasus kelelahan saya umur 52 tahun dengan diagnosa meniscea. Perawatan hari kedua. Terus tindakan yang dilakukan untuk mengatasi diagnosa yang muncul adalah untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan aging dan biologis. Hasil setelah dilakukan tindakan perawatan, pasien masih mengeluh nyeri pada perut. Perutnya terlihat pasien terlihat menahan nyeri skala 5. Terus hilang timbul. Masalah belum teratasi. Rencana tindak lanjut melakukan relaksasi nafas dalam. Pasien untuk banyak minum air putih dan kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian injeksi keterolah 30 mg per 8 jam melalui IV. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua itu resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan output berlebihan. Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan yaitu pasien mengatakan masih berhabis cair lumayan sering. Pasien nampak lemas. Rencana tindak lanjutnya itu observasi input cairan. Pasien diberi terapi infus RL 50 ml. Anjurkan pasien banyak minum lalu kolaborasikan dengan ahli gizi untuk dietnya. Sekian. Terima kasih, Bu. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil aspeknya. Sudah bagus ya, namun dilihat dari laporan yang rekan-rekan sampaikan, pasien masih membutuhkan perawatan lebih. Nah, untuk itu tolong kerjasamanya lebih ditingkatkan untuk ditindakan keperawatannya tadi. Apakah ada kendala? Ya. Saya ada, Bu. Ya, Untuk pasien K ada diagnosa kurang volume cairan. Nah, pasien itu susah minum. Jadi gimana, Bu? untuk susah minum ya, jadi dimotivasi agar sering minum karena pasien kekurangan banyak volume cairan, jadi dimotivasi. Ibu, terima kasih. Oke, saya kira cukup untuk post conference hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.